Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sekali lagi selamat malam Pak Gufron. Selamat Beliau malam Pak Freddy. minta dipanggil Pak Gufron aja, jadi jangan pakai Prof. Kalau Prof itu kan biasa di kampus ya. Betul Dan sekali. terus saja saya tuh sangat terkesima dengan kesederhanaan dan kemudian apa ya, humble-nya Pak Gufron ya. Jadi Enggak lah, biasa aja. karena terus saja untuk sebagai seorang birokrat yang memimpin sebuah lembaga yang cukup besar dan punya dana yang triliunan, itu tidak mudah, tidak mudah. Tetapi Pak Gufron tuh begitu mudahnya untuk diraih kan. Kebetulan memang sama-sama dikupasi, tapi beliau seorang birokrat yang tidak terlalu birokrasi Pak gitu ya. Saya salut sekalian. Dan beliau adalah seorang dokter ya dan seorang dekan juga ternyata di UGM pada waktu itu ya Pak ya. Masih Iya, Pak ya? sudah tidak, tapi Rektor Trisakti setelah ke BPJS itu ya sementara masih double, terus kemudian cari penggantinya di Rektor Trisakti. Oh, oke, oke, oke. Jadi kelihatannya lumayan juga ya, sibuk sekali Pak ya. Iya, karena sebelum di BPJS itu ada beberapa tugas gitu yang kita harus Ya, ya, ya. selesaikan gitu. Oke, jadi kita mulai ya, Prof. Ya. Siap, siap. Oke, jadi begini, terus saja ini adalah edukasi dan literasi asuransi bagi negeri batch ke-6, ya, batch ke-6. Ini sudah ke-6 di tahun ini dan biasanya setiap bulan ada dua, tapi kebetulan di bulan ini kami cuma adakan satu kali kalau tidak salah ya, dan kemudian ke depan kami adakan coba lagi. Nah, intinya adalah kami tergerak untuk dapat mengedukasi, menyebarluaskan informasi-informasi mengenai asuransi apa saja kepada masyarakat luas ya. Karena terus saja saat ini Indonesia khususnya eh, di apa masyarakat Indonesia yang di kota-kota itu masih belum banyak sadar dengan asuransi. Nah, untuk itu eh, kami dari Itikat Akademi Bisa Asuransi dan Guru Asuransi memprakarsai, memulai mengedukasi. Karena kalau katakan kita melihat daripada industri perasuransian, khususnya perusahaan asuransi yang melakukan edukasi literasi, itu bisa dihitung dengan jari, ya. Dan kemudian itu pun dilakukan cuma belum tentu setahun sekali, ya. Eh, Jadi asosiasi apalagi, ya, semuanya itu serba apa ya, sibuk dengan mencari bisnis, ya. Jadi kalau katakanlah yang tidak melakukan, ya, kalau masih tidak diedukasi, bagaimana kita punya apa ya awareness dan kemudian di sini tumbuh ya, jadi ya sudahlah, biarlah mereka mengejar bisnis, kami yang melakukan edukasi. Nah, Ya, dan kemudian kami terpanggil ya, dan terus saja pada waktu kami melakukan pengajaran di kampus di SMA Trisakti ya, kami memakai BPJS itu sebagai suatu contoh, sebagai suatu pola di mana konsep asuransi yang sebenarnya ada di situ ya. Dan kalau katakanlah kami coba bagi dalam tiga jenis bisnis ya, ada tiga C. Pertama, charity business. Yang kedua, commercial business. Yang ketiga, crime business. Ya. Nah, kalau katalah BPJS Kesehatan adalah charity business, bisnis-bisnis yang sosial. Sementara asuransi pada umumnya itu commercial business. Tapi ada juga yang crime business. Contohnya Wana Arta. Ya, bikin perusahaan asuransi tapi meraup duit masyarakat. Nah, ini yang saya khawatir, aduh, sedih sekali. Sedih sekali. Nah, kemudian saya ingin coba bertanya kepada uh, Pak Gufron ya. Mohon maaf siap. nih, kelihatannya saya mau coba korek juga nih, Pak Gufron punya sejarah nih, ya. Nah, Pak Gufron pertama kali kenal asuransi dari kapan, Pak? Kira-kira waktu itu masih muda saya, dikirim oleh dirutnya PT Askes. Jadi waktu itu masih PHB, terus PT Askes ke Amerika di UCLA untuk belajar mengenai asuransi itu. Nah, waktu itu akhirnya waktu rektor dari UCLA itu ke Bali kurang lebih setahun yang lalu, saya sampaikan, wah, Rektor Trisakti ini, Rektor UCLA ini luar biasa. Gara-gara saya dikirim dan belajar asuransi di sana, sekarang diminta untuk menjadi dirut BPJS gitu. Tahun berapa tuh? Akhirnya Tahun itu berapa tuh? tahun 1992-an. Oh, oke. Oh, jadi Jadi 92 tahun-tahun sudah kenal itu. ya asuransi ya. Iya, nah waktu akhirnya saya diminta ngisi kuliah di UCLA gitu, yang sebelumnya ngisi di Harvard. Tapi mau Hmm. masuk Harvard malah nggak diterima.
tapi cuman diminta ngajar di sana gitu. Waduh, nggak boleh jadi mahasiswa tapi boleh jadi dosen ya atau jadi ngajar ya. Hebat ya. Hebat sekali. Ya sama kayak Jack Ma, di mana-mana Ah, ditolak, beda. ditolak tapi kemudian beliau diminta bicara di depan para mahasiswa Iya, Hong kampus-kampus Kong ya, ternama Hong tersebut. Kong Iya. University. Oke, tahun 92. Beda, Saat ini ya, ya. Bapak juga sebagai konsumen kan? Oh Konsumen polis iya, asuransi. Betul ya? iya. Dan saya kurang lebih 6-7 tahun jadi komisaris asuransi InHealth yang Oh, in komersial. health. Ya. Oke. Nah, saat ini Bapak punya polis asuransi apa saja? Waduh, iya, karena begini, mohon maaf nih, cerita asuransi di Indonesia itu kurang menggembirakan ya. Kalau Aduh. kita lihat beberapa riwayat asuransi, saya nggak usah nyebut nanti dikira Ya, inilah tahu sendiri. Nah, itu akhirnya itu memang untuk orang seperti saya tidak begitu berminat untuk beli asuransi gitu, karena itu dasarnya asuransi itu trust menurut saya, betul. kepercayaan. Nah, Betul. kalau kemudian kita nyimpen uang atau apa, kemudian trustnya kurang menjadi persoalan. Tetapi sekarang ini mulai ya perbaikan-perbaikan pada dari sisi OJK-nya, dari sisi undang-undang, dari sisi peraturan, ya eh, itu sudah mulai mulai lebih bagus lah gitu ya. Contoh ya, saya kalau menyebut itu nggak enak, tapi karena orang sudah pada tahu ya, contoh Ya, Jiwasraya sekarang sudah di IFG ya di Battle, balikan. kemudian iya mulai inilah diperbaiki semacam itu. Ya, ya. Oke, jadi Bapak punya nggak polis asuransi jiwa? Punya polis asuransi kebakaran untuk rumah Bapak atau asuransi kendaraan selain asuransi kesehatan? Iya, justru itu karena itu tadi makanya saya bilang saya kurang berminat begitu gitu. Jadi Bapak tidak punya polis asuransi yang lain selain BPJS? Iya, ya banyak yang nawarin ya, dan bank-bank itu kan Waduh, ini Bapak berarti belum insurance minded, Pak ya? lah sudah puluhan tahun belajar asuransi, tetapi karena dulu-dulunya punya, Pak, ya, Hmm. tetapi karena terakhir-terakhir itu ya banyak masalah itu, Hmm. kemudian ya lebih baik kalau kita investasi, saya sampaikan ke bentuk lain gitu. Ya, 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 ya. Jadi kalau memang kalau saya pun juga sama konsepnya, Pak. Kalau asuransi ya proteksi, bukan investasi. Ya, Ya, kalau iya, investasi ya ada tempat yang lain yang memang betul-betul iya, untuk mengembangkan. Kalau iya, asuransi ya melindungi risiko, betul Pak ya? betul Gitu. sekali, betul sekali. Kalau dicampur, ya salah, keliru, keliru. Nah, malah bukan uangnya tambah, malah bermasalah itu. Betul, betul, betul. Jadi Bapak nggak punya polis asuransi selain BPJS Kesehatan. Ya, ya inhale, ada inhale. Ini health ya, asuransi kesehatan. Oke. Nah, sekarang eh, Jadi inhale itu kan juga ada kematian juga, ada jiwa juga. asuransi jiwanya, Bapak juga punya asuransi Ya, jiwa. ya, ya. Oke, berarti paling nggak Bapak punya asuransi jiwa dari InHealth plus juga asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan. Selain BPJS Kesehatan, Bapak punya nggak asuransi kesehatan yang komersial, Pak? Yang kemarin Bapak sampaikan ke Pak Muhar itu bahwasannya kalau misalnya ada beberapa orang yang ingin menikmati fasilitas kesehatan rumah sakit yang lebih cepat, jadi mereka bisa beli di asuransi komersial. Bapak punya nggak tuh, Pak? Ya itu inhale kan komersial. Oh, jadi Bapak punya juga asuransi Ya, komersial, Pak ya, ya selain BPJS inhale itu Kesehatan. komersial dan profit oriented. Dan Oke, saya oke, pernah jadi komisaris, pernah komut juga, pernah komisaris independen. oke. Nah, saat ini, Pak, kan saya terus saja melihat bahwasannya di tangan Bapak nih, kayaknya Bapak tangannya dingin, Pak ya. BPJS mengalami kemajuan yang cukup pesat ya, signifikan ya. Jadi Pak Jokowi tidak salah memilih Bapak untuk apa ya, mengkomandani BPJS Kesehatan ya. Nah, pada waktu Bapak masuk ya, BPJS Kesehatan kan kelihatannya apa ya, istilahnya Defisit, Pak. Ya. defisit dan kemudian dipandang sebelah mata, Pak ya. Betul, Pak ya. Dan Yang bahkan jelas banyak itu orang tidak mau. rumah sakit pun itu ogah-ogahan kerjasama. Yang jelas sekarang Iya. antri, Pak. Ini antri, Oh. termasuk saya ke Solo itu Mm. udah ngebal-ngebel bolak-balik itu, kenapa kok saya nggak dikerjasamakan? Rumah sakit saya itu bagus sekali Mm. katanya. Dan orang pada antri ya, tadi saya cek, akhirnya saya datang ke sini Ya. lihat. Ya, karena Bapak kan dokter, Bapak punya pengalaman yang
jelas ya, bisa melihat bahwa rumah sakit tersebut bagus apa enggak ya. Nah, Ya. bagaimana Bapak bisa membalik itu semua? Kemarin rumah sakit pada nolak kerjasama dengan BPJS, tapi saat ini maka ngantri untuk menjadi rekanan BPJS, Pak. Pertama, memang karena kita defisit waktu itu, lalu dokter itu dan rumah sakit itu tidak puas gitu, Hmm. kecewa mereka. Karena mereka kecewa, lalu mereka dan teman-teman saya itu sebetulnya menyanyikan BPJS rasa telo, BPJS bikin gelo, artinya BPJS bikin kecewa begitu. Hmm. Nah, akhirnya saya bikinkan lagu langsung Hmm. BPJS rasa durian, BPJS keren Oh gitu. gitu, oke. Ya, lalu lagu itu untuk sosialisasi yang intinya sebetulnya kami itu pertama kali program ya itu adalah BPJS mendengar. Apa Oke. maksudnya? Itu adalah customer oriented service. Kita melayani yang berbasis pada orientasi customer dan maunya customer seperti apa. Tidak hanya customer internal, tentu customer eksternal terutama kita dengarin. Dan itu, waduh, ribuan yang kepengen didengar rupa-rupanya. Dari situ lalu kami bikin rencana strategik itu untuk apa sebetulnya dari yang diinginkan ya, baik yang sifatnya itu want ya kami bedakan dan demand ya yang sebetulnya keinginan gitu. Nah, itu tentu yang sifatnya need ya, kebutuhan itu harus kami penuhi. Yang demand itu bisa kita penuhi ya termasuk dengan kerjasama asuransi swasta komersial gitu. Jadi sehingga orang biasanya begini yang saya lihat itu orang kalau menengah bawah, kelas menengah bawah itu need aja udah cukup, tetapi lebih mulai menengah ke atas tidak cukup, dia kepingin demand. Dia Betul. kepingin dirawat itu yang ada AC-nya, perawatnya yang mantap, perlu dokter-dokternya pilihan, yang AC-nya pun dingin, mungkin perlu -2 atau bagaimana sudah. TV-nya yang besar kayak gitulah, kayak gitu-gitu. Nah, itu tentu BPJS belum bisa memberikan yang AC -2 gitu. Buat apa Oke. gitu? Dengan listriknya kan banyak gitu. Nah, kita Oke. baru kebutuhan gitu. Nah, untuk itu kita harus memberikan karena termasuk waktu kita listening dan rupa-rupanya itu ada lembaga lain, ya saya nggak saya nyebut ya, ada barusan ini punya program titik-titik mendengar gitu. Yang Hmm. seperti kita lakukan awal-awal dulu waktu 2 tahunan yang lalu gitu. Oke. Dan Jadi dari saat ini situlah ya, BPJS sudah surplus, Pak ya? ya tidak hanya surplus, kami tidak punya hutang ke rumah sakit. Oh, oke. Ya, jadi kami siarkan secara langsung kalau ada BPJS yang dulu kami dikomplain, Mbak. Dikomplain Sangat-sangat dikomplain. bayangkan. Masuk baru saya masuk belum lama di BPJS itu tiba-tiba Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Hmm. Hmm. Untuk kita ketahui kontrak rumah sakit ya yang dengan BPJS kontrak itu 65% adalah rumah sakit swasta, bukan negeri, ya, bukan pemerintah baik pusat ataupun daerah. Singkat cerita, mereka mensomasi kami, Pak. Waduh. Datang kami somasi yang ketiga. Sebentar, saya tanya, yang kedua kapan? Yang pertama kapan kok tiba-tiba yang ketiga? Iya, Pak. BPJS ini punya hutang ke kami rumah sakit swasta seluruh Indonesia hampir 0,5 triliun, Pak. Waduh, terkejut itu. Ya, baru masuk gitu. Bentar, apa utangnya apa, kenapa dan lain sebagainya. Akhirnya baik kami beresin, saya bilang gitu. Lalu kami beresin, Pak. Ya. Tapi saya janji tidak boleh ada masalah lagi ya seperti ini. Nah ini kita beresin. Mereka setuju. Ya. Dan senang dan selesai masalahnya. Jadi sekitar 0,5 triliun itu. Oke, saat ini Ya, sudah surplus dan kemudian tidak punya sudah. utang, tidak berhenti tidak punya utang, tetapi juga kami berikan uang muka. Jadi belum kami verifikasi sudah kami bayar duluan gitu. Waduh, hebat juga. Kalau Ya. gitu saya bangun rumah sakit aja kalau gitu, Pak ya. Itu rumah sakit tumbuh terus, Pak, di Indonesia ini. Saya ke Solo ini rupa-rupanya rumah sakit besar yang saya kunjungi itu nggak ada 500 meter, ya kira-kira 200 atau 100 meter rumah sakit besar baru gitu. Yang menurut saya tidak kalah dengan luar negeri.
Nanti kita bisa ceritain ngomong apa masyarakat kita masih ke luar negeri ya. Waktu saya jadi dekan ini untuk diketahui Pak Freddy, Ya, itu sekitar 400-an orang dari luar negeri daftar, dan sekolah di kami sekolah di di Indonesia. fakultas, iya sekolah di Indonesia di mana saya jadi dekan fakultas kedokteran itu. Gitu. Oke. Termasuk tidak hanya dari Asia ya seperti Korea, Myanmar, Hmm. Vietnam, tapi termasuk dari Eropa seperti Jerman, Pak, mahasiswa kami Hmm. waktu itu. Oke. Gitu. Tapi Ya, kemudian setelah mereka jadi dokter, malah pasiennya ke sana ya. nah itulah yang saya mau sampaikan. Kenapa begitu? Wah, kalau dari sisi kompetensi harusnya sih tidak kalah. Wah, waktu saya nyoba itu ya di Institut Jantung Kerajaan itu di Kuala Malaysia. Lumpur di Malaysia. Saya diminta ngajar di sana sebetulnya. Setelah ngajar saya ya coba-coba tahu lihat gitu. Nah, itu bermasalah karena bermasalah itu kenapa? Karena Bapak bukan orang Malaysia, Bapak harus bayar sekian ringgit lebih mahal gitu. Oh, oke, nggak masalah. Terus istri saya itu ngapain? Nyoba-nyoba gitu nggak? Saya cuma ingin tahu saja, bukan Ya, apa. benchmarking. Iya, begitu. Tapi akhirnya di situ ngobrol dokternya ternyata lulusan dari Rumah UGM. Sakit Jantung Harapan kita Harapan di kita. Jakarta. Dia Oh. teman satu kelas dengan Menteri Indonesia, yaitu Siti Fadilah, Menteri Kesehatan waktu itu. Katanya satu kelas. Dia cerita, aduh, dia tarik ke saya juga tertarik ingin dengarkan dia gimana. Gitu, akhirnya lama setelah keluar, diminta bayarannya tuh lebih mahal daripada waktu janjian masuk itu. Terus saya tanya, loh kok jadi mahal sekali? Periksanya lama sekali. Padahal ngobrol di dalam bukan Waduh, periksa. dibohongin rupanya Pak Gufran ini. Tapi saya bilang cerita ke istri saya malah ini ya, harus dibayar itu. Sudah dibilangin nggak usah, nggak perlu nyoba-nyoba. Itu Oke, apa pengalaman. Pak Gufran, kalau Ya, kata tadi misalnya BPJS Kesehatan sudah surplus, ya. mungkin preminya kemahalan kali, iuran masyarakat kemahalan kali. Saya ingin tanya Pak Freddy, Ah. carikan asuransi di Indonesia, asuransi kesehatan yang Hmm. lebih murah dari BPJS. Kalau ada, saya kepengen memberikan uang. Oh gitu. Karena terus Iya. saya begini, kalau saya katakanlah Ya, misalnya kan saya kok ambil tadi kelas 1. kemahalan ya, tadi rencana kan apa kemahalan. Kalau begitu saya nanya, Nah, carikan ya, nah. premi asuransi yang lebih murah dari BPJS dengan paket manfaat yang sama. Oh. Minimum sama ya, lebih bagus. Ya, Gitu. ya, 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 ya. Mungkin saya pikir tidak ada yang umurnya Ya, sampai meninggal itu sampai usia tua, kemudian unlimited dia punya proteksinya ya. Kalau di asuransi komersial kan cuma setahun dibatasi di cap kan Pak ya, begitu. iya. Nggak ada, memang Ya nggak kalau ada. nggak ada ya jangan tanya apa kemahalan preminya kita. Enggak, maksudnya kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia kan mungkin nggak sebesar itu dia punya limitnya. Yang mereka butuhkan adalah mungkin masalah kecepatan, masalah service gitu loh. Jadi Baik, plus minus gitu loh. betul sekali. Tapi sekarang kami itu kan ini ingin membalik dan ingin merubah satu persepsi. Ya. Jadi karena kami tadi customer focus oriented service, sekarang ini ada 3 hal yang kami galakkan dan merupakan tagline. Tapi ini baru ya. Oke. Yaitu kami ingin lebih mudah, lebih cepat, tidak diskriminatif atau setara. Gitu. Jadi 3, lebih mudah, lebih cepat dan setara. Gitu. Nah ini tentu sederhana, kelihatannya lebih cepat, lebih mudah, tapi ini intinya itu dalam nanti. Karena apa? Untuk bisa lebih cepat, artinya kan harus ngegas. Nah kami di asuransi biasanya itu kendali biaya. Biasanya ya kendali biaya, kendali mutu, tapi kendali biaya itu lebih kuat. Sekarang kami imbangkan. Kendali mutu tadi itu harus kita tekankan ya. Jadi banyak prosedur contohnya. Saya sampaikan jangan sekali-kali rumah sakit yang kerjasama BPJS minta fotokopi. Kita sekarang cukup hanya dengan KTP, nomor KTP. Nah, kalau dulu orang memanfaatkan BPJS hanya bisa kalau pada waktu sakit. Sekarang sehat bisa konsultasi, bisa antri dari rumah, ya. Antri dari rumah bisa.
dari warung kopi atau dari mana saja bisa ya. Termasuk konsultasi tadi umpamanya, nah ini malam-malam nih Pak Freddy kok kita pusing ya. Pusing nih kenapa? Karena sudah tanggal tua dan 20 berapa nih? 27 28 ya sekarang. 23. Ini baru 23. Iya. Sekarang tanggal 29. Sekarang tanggal 29. 29, makanya sampai ke 28 kok. Udah gajian. Iya. 29 kan tanggal tua, Pak. Mulai pusing beberapa orang ini. Oh. Tapi pusingnya dia itu ragu-ragu karena gaji bulanan belum turun ini, apa karena sakit kepala. Lalu dia konsultasi ya ke BPJS. Sekarang bisa Pak. Tinggal konsultasi ke mobile JKN, download kalau belum punya. Telepon atau ya care center bisa juga 165 mudah. Dulu waktu kami masuk Pak, care centernya itu angkanya panjang, yaitu ada 54004 panjang sekali. Sekarang kita menjadi digit 165 gitu. Nah, bisa juga WA di 0811 165 165 gitu. Kenapa 165? Lah ini ada ceritanya gitu. Tapi 16 Mei. Begitu, iya. Oke. Nah, jadi begini, Pak Gufron. Terus saja kan saat ini saya nggak tahu bagaimana, tapi yang saya alami pada waktu saya punya mama mertua ke BPJS ya, kan kita punya KTP, harus berobat di Vaskes yang terdaftar. Apakah masih begitu? Iya, karena tapi gini, kalau untuk sampai 3 kali tidak ya. Tetapi setelah 3 kali itu harus di tempat di mana dia terdaftar. Kenapa 3 kali? Karena kalau pas katakanlah perjalanan di luar wilayah dia atau pas tugas dinas, tengok putranya, dinas segala macam itu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali lah dia harus pindah Vaskes. Artinya, berarti dia pindah dari Jogja ke Jakarta ya. Harus pindah dan gampang sekali pindah, tidak sampai 5 menit. Ya. Ya, dengan mobile JKN tadi download. Jadi mobile JKN ini ada untuk konsultasi tadi, bahkan kami kenalkan namanya screening. Jadi untuk usia-usia lansia ya lebih dari 60 tahun itu untuk kita sarankan mengisi riwayat kesehatan gitu. Dari situ kami tahu orang ini kecenderungan risiko sedang, risiko rendah, sedang atau tinggi. Kalau dia risiko tinggi, lalu kami sarankan untuk periksa. Nah, nanti dites begitu. Itu termasuk untuk kanker, hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit gula dan lain-lain. Gitu. Begitu Pak Freddy. Baik. Jadi pada waktu itu kami datang ke mana Vaskes di Karolus ya. Itu pagi-pagi mesti ngantri, mesti ngambil nomor dulu. Sebentar, ini kapan ini? Ya tuh mungkin 5 tahun yang lalu. Nah, oke, kami maklumi lah. Kalau baru-baru ini saya akan ke SIM Karolus, kok bisa gitu? Ya, jadi pagi-pagi ngambil nomor, saya drop istri saya, ngambil nomor, kemudian saya jemput saya punya mertua untuk supaya nggak terlalu pagi gitu loh. Jadi begitu. Betul. Ada sampai 6 bulan kami bolak-balik seminggu sekali ke sana, bolak-balik. Saya bilang sayang. Capek juga. Betul. Itu yang tadi saya bilang awal-awal itu tidak hanya dokter, pasien juga begitu, dan banyak pemangku kepentingan lain begitu. Sebagian persepsinya masih begitu sekarang ini. Tetapi sudah banyak yang sudah berubah. Syukurlah. Tapi sampai waktu itu ya, yang ini saya dengar karena saya tidak tahu. Tidak ngalami ya, karena waktu itu saya belum ke BPJS. Itu sendal ya, ikut antri di rumah sakit ini saya loh gitu ya, atau tas atau apa gitu ya, karena dari pagi-pagi seperti tadi. Iya, jam 4:30, jam 5 sudah penuh. Waduh, saya bilang. Satu lagi Pak Gufron ya, jadi begini. Kan terus saja BPJS ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dan merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, dan saya sangat menghargai upaya pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat luas ya. Nah, kemudian ada beberapa kalangan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya tidak sakit, tapi karena dan dia juga dibayari oleh pemerintah ya, iuran dari pemerintah. Maka memanfaatkan BPJS ini udah ngantri gitu loh. Padahal mereka nggak sakit betul, cuman pusing-pusing biasa. Sementara ada yang sakit beneran,
itu ikut ngantri juga. Nah, apakah mungkin perlu disortir kali ya? Sortir pertama, ini pasien yang betul-betul membutuhkan perawatan, pengobatan, dan pasien yang cuma sekedar apa ya, manja gitu dia, supaya dipisahkan. Bagaimana, Prof? Iya, betul sekali, harus begitu. Oleh karena itu, di BPJS itu dikenal namanya FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Itu penyaringan sebetulnya. Jadi dia berfungsi sebagai gatekeeper, penjaga gawang, apakah ini memang emergency. Kalau emergency kemana saja boleh. Tetapi kalau tidak emergency, nah itu nanti cukup di dokter layanan primer, ya tempat konsultasi atau perlu saran-saran atau perlu pengobatan yang masih terkendali di situ. Itu baru kalau yang dianggap wah ini perlu ke rumah sakit rujukan. Nah, itu baru ke rumah sakit sebetulnya. Seperti di Sinkarolus tadi. Kalau cukup ya belum ke Sinkarolus, cukup di FKTP-nya, dia milih dan di mana FKTP-nya. Kenapa FKTP ini seperti dokter keluarga, dia tahu riwayat keluarganya, jadi cepat. Bukan semacam medical shopping gitu ya, shopping ke dokter-dokter sini-sini, akhirnya suruh periksa ini, periksa itu, segala macam, bingung ya. Nanti belum ketemu lagi, sakitnya macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu harus di screen tadi, nah itu melalui gatekeeper yang di FKTP layanan primer. Nah, FKTP itu ada dua, bisa di puskesmas, bisa di klinik swasta atau dokter praktek pribadi, tinggal milih. Dan 3 bulan setelah menjadi peserta di sebuah klinik, dia boleh pindah mana yang dia suka gitu. Umpamanya dia biasanya kadang-kadang kalau dia PBI tadi, PBI itu dia nggak bayar tapi penerima bantuan iuran dibayar oleh Pemda. Contoh di DKI itu hampir semua yang belum punya itu dibayari sama Pemda DKI gitu. Nah itu dia biasanya di puskesmas. Nah, tapi setelah 3 bulan, ya itu dia nggak puas karena ternyata dokter puskesmasnya itu mau jadi besan ya, mau besanan nggak jadi, wah dia kecewa. Nah, dia mau pindah boleh juga gitu. Pindah setelah tapi minimum 3 bulan ya, pindah ke paskes klinik swasta lain gitu, begitu. Oke. Nah, saat ini apakah ada perbedaan buat kan kalau katakanlah kita di mana di MRT ataupun di Transjakarta ada khusus untuk bangku lansia ataupun bangku wanita. Nah, di BPJS ada nggak khusus untuk lansia supaya lansia ini kalau misalnya boleh lebih didahulukan lah supaya nggak ngantri terlalu panjang gitu loh. Bagaimana? Iya, ada beberapa tempat ada, tidak semua ya, tetapi ada di beberapa tempat itu yang khusus lansia, pelayanannya khusus mereka yang ada kebutuhan khusus gitu, artinya handicap gitu ya, itu ada, tetapi tidak semua ya. Karena tergantung ini. Tapi yang jelas untuk orang-orang yang kita upayakan ya sekarang ini bisa ramah, cepat, dan tidak harus datang ke kantor gitu. Tapi kalau yang memerlukan datang ya bisa datang. Tapi jauh dibanding dahulu ya. Dahulu itu sampai tadi antri-antri kayak gitu, sekarang umumnya sudah tidak begitu antri ya. Tapi di Vaskes ini fasilitas artinya rumah sakit ini tergantung rumah sakit. Tetapi untuk diketahui nih Pak Freddy, sebelum kami dilantik ya, tetapi penunjukan presiden sudah beredar gitu. Ada keputusan presiden itu tiba-tiba beredar aja di Jumat, padahal kami baru Senin dilantik. Tapi kami sudah menerima WA itu macam-macam, ada congratulation, ada macam-macam, terima kasih, selamat segala macam. Tapi banyak juga yang komplain. Komplainnya itu Pak, mohon maaf Pak, gara-gara kami peserta BPJS, kami harus nunggu 6 jam. Ya. Ada yang 5 jam, ada yang 7 jam, gitu. Betul. Gitu. Nah, tapi saya sampaikan gini, sebentar, dilantik saja belum, Anda sudah protes. Tapi nggak apa-apa, oke gitu. Amanah. Akhirnya kami rapat, Mbak. Ini belum dilantik, tapi sudah rapat. Saya panggilin teman-teman itu. Rapat, kita suruh, kami minta identifikasi apa yang keluhan-keluhan yang diterima gitu selama ini dan pandangannya apa sebelum kami bikin program BPJS mendengar gitu. Lalu, nah dari situ saya sampai sekarang, Mbak, rata-rata itu 2-3 jam. Oh, syukurlah, udah turun ya. 2-3 jam. Dan tentu tergantung rumah sakitnya. Kenapa begitu? Kami kembangkan khusus inovasi namanya
istilahnya antrian online. Jadi bisa antri tadi online dari rumah langsung ke rumah sakitnya, dan ini kami janjian dengan di dalam PKS dengan rumah sakit untuk bisa diakses melalui antri dari rumah gitu, dan bagus, dari bagus, manapun. ya. Bagus. Dan rata-rata sekarang 2-3 jam itu. Oke, bagus sekali. Jadi terobosan-terobosan itu yang diperlukan oleh masyarakat supaya maka nggak terlampau terlampau capek di rumah sakit kan, begitu ya? Betul. Dari rumah ya. Nah, kemudian saat ini kan di asuransi komersial kan ada waktu tunggu ya. Di BPJS ada nggak waktu tunggu, Pak? Waktu tunggu ada yang 14 hari, jadi 14 waiting hari. time. Ya. Karena mengapa? Sebetulnya tidak begitu perlu, tapi rupa-rupanya masyarakat kita banyak yang tidak sadar. Ya. Tiba-tiba setelah sakit ya, itu baru daftar BPJS. Nanti habis itu nggak daftar lagi, nggak bayar lagi gitu. Ya. Atau nunggak. Tadi kelihatannya ada yang nanya, nanti kita bisa jawab ya. Tapi yang jelas kami ada waiting time itu 14 hari. Jadi setelah 14 hari baru aktif. Kenapa? Karena menghindari penyalahgunaan tadi gitu. Hanya kalau pas sakit gitu, padahal sekali sakit itu sekarang kalau dirawat inap tuh minimum 500.000 itu jarang, jutaan gitu ya. Tapi kalau bayar BPJS kan cuma 42.000 atau kalau mau kelas 1 150.000 gitu. Ya. Kemudian apakah ada pre-existing condition BPJS? Tidak ada. Nah, ini beda dengan swasta, tidak ada. Jadi bayangkan, saya ini sakit jantung harus dioperasi oleh dokternya, Anda harus operasi jantung, lalu daftar BPJS diterima. Bayangkan. Kalau swasta nggak bisa. Swasta nggak bisa, tapi harus nunggu 14 hari tadi. Mudah-mudahan nggak mati. Kalau baru ya. Mudah-mudahan nggak mati. Iya. Tapi makanya maksudnya sebelum divonis sakit ya, silahkan daftar karena ini adalah kewajiban sebagai warga bangsa diatur di dalam Undang-Undang 40 tentang SJSN, sifatnya itu wajib gitu. Waktu itu kami kebetulan ikut berdiskusi itu 2 tahunan menentukan wajib apa opsional apa namanya tidak wajib ya boleh gitu. Compulsory mestinya bagusnya. Iya, compulsory. Dan ternyata memang akhirnya kita compulsory gitu. Apakah ada penyakit yang dikecualikan oleh BPJS Kesehatan? Nah, itu secara umum ya, seluruh penyakit, semua penyakit asal tidak ngarang sendiri, tapi ada indikasi medis. Siapa yang menentukan ini indikasi medis atau bukan? Itu dokternya. Asal dokternya bilang, oh ya ini penyakit, apapun penyakitnya, dijamin. Gitu. HIV? Dijamin. Ya, gini. Jadi satu adalah seluruh penyakit ya, tadi tidak ada eksepsional, dijamin. Yang kedua tentu penyakit yang tidak merupakan program. Jadi bukan program dari pemerintah. Apamanya sebetulnya ada stunting sekarang ini yang sedang. Ada program pemberian makanan tambahan. Nah, itu tidak boleh double. Jadi itu sudah dijamin di program, ada program sendiri BKKBN ya sama Kementerian Kesehatan. Nah, kalau HIV ya tergantung, kalau dia kalau sakit HIV masuk ke kita mesti kita bayar juga. Tetapi kalau ada program ya, nah itu tidak gitu. Intinya tidak boleh double gitu. Berarti banyak sekali perubahan. Dulu kan banyak sekali penyakit yang dikecualikan sebelum Pak Gufron ya. Ada beberapa penyakit yang dikecualikan kalau tidak salah mengenai donor darah bukan donor darah cuci darah, kemudian gagal ginjal atau beberapa lah yang dikecualikan dulu. Untuk diketahui orang kalau masalahnya ini orang Indonesia itu lucu, sering dia tidak tahu kalau hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Taunya harus dicek ya. Nah, kalau orang hipertensi plus dia itu penyakit gula ya. Ini kalau dokter nanya loh, Anda gimana gulanya? Itu pasien bisa ngamuk. Oh, ini dokter kok ngurusin rumah tangga, nanya gula, nanya garam gitu. Nah, ini gula, Pak. Orang kena penyakit gula plus hipertensi itu kurang lebih menurut data nih ya, 30% nanti gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal kronik itu minimum seminggu 2 kali harus cuci darah. Sekali cuci darah itu BPJS membayar minimum 820.000 sekali. Kalau untuk rumah sakit tipe A kami bayar 1,2 juta. Itu.
Jadi ini yang masyarakat kita nggak tahu, hipertensi saja nggak tahu dia. Kalau dia itu bertensi, padahal Riskesdas kita dari survei riset kesehatan dasar itu mengatakan orang Indonesia itu 34% menderita hipertensi. Apalagi yang rumahnya dekat laut ya, di pesisir-pesisir laut yang asin itu, garam itu umumnya hipertensi gitu. Bayangkan ada orang 10 berarti 3 hipertensi itu. Tapi nggak tahu, dia nggak tahu kalau hipertensi. Karena mereka mungkin nggak pernah ngecek. Nah, Nah itu. kemudian Pak Gufron, kan dulu sempat dengar tuh bahwasannya BPJS tuh defisit ya. Juga Ya, sempat dengar juga ada mafia nih, mafia kerjasama antara dokter dengan pabrik obat, dengan rumah sakit. Itu bagaimana? Apakah masih ada ya. saat ini? Sekarang sudah itu tidak boleh dokter kerjasama dengan pabrik obat segala macam. Kalau dulu ya, dulu waktu saya jadi dokter juga ya ditawari Pak, kalau mau seminar ke luar negeri segala macam asal meresepkan aja ya suatu merek tertentu segala macam. Tapi sekarang nggak boleh dan nggak ada itu. Kalaupun ada ya mungkin kasus lah gitu ya, tidak bisa digeneralisir karena sudah tidak boleh begitu. Nah, Karena BPJS memang betul dulu itu defisit ya, ya. dan bertahun-tahun menarik ini karena sejak didirikan. Nah, yang menarik lagi saya itu dulu sebagai ketua tim persiapan BPJS. Jadi baik BPJS tenaga kerja atau BPJS kesehatan, kebetulan saya sebagai ketuanya. Nah, itu sejak didirikan defisit sampai sebelum kami masuk gitu. Setelah kami masuk, ya ini kita bersyukur sekarang sudah positif itu, sudah surplus. Berarti tapi masih ada APBN juga di situ. Nah, ini pengertian itu. Jadi APBN itu tidak ada yang langsung masuk ke BPJS. Oke. Dia adalah kalau ada APBN itu uang yang harus ada pesertanya siapa. Makanya di dalam BPJS ini sebagai asuransi sosial, dan nanti kita bisa bahas apa bedanya dengan komersial. Nah, yang asuransi sosial itu merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar ya bagi mereka yang lemah ya. Satu, negara mengembangkan program jaminan sosial bagi mereka yang lemah ya itu diberdayakan ya, dibayari pemerintah, tapi tidak bilang dibayari gitu, diberdayakan ya. Intinya adalah dibayari oleh pemerintah melalui sekarang ini yang PBI pusat melalui Kementerian Kesehatan, tetapi atas nama peserta. Kalau tidak ada pesertanya tidak ada. Artinya bahwa yang dikelola BPJS itu uang peserta, itu bukan uang APBN lagi karena atas nama peserta. Ada uang dari ASN, pegawai negeri zaman dulu atau TNI Polri ya, tapi pemerintah dalam ini sebagai pemberi kerja, persis seperti perusahaan swasta itu wajib pesertanya didaftarkan ke BPJS. Dia bayar 4%, pesertanya 1% gitu. Sama ya, jadi di pemerintah juga seperti itu. Jadi tidak ada uang APBN langsung. Oleh karena itu, karena BPJS ini asuransi sosial yang harus independen, kita bertanggung jawabnya itu kepada siapa? Harusnya kepada peserta. Tapi peserta ini, karena ini uangnya peserta, beda dengan komersial nanti. Karena uangnya peserta, itu kita ada sekarang pesertanya lebih dari 250 juta. Terbanyak di dunia untuk yang single scheme, ya, untuk yang terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, ada yang lebih besar, itu seperti di Cina atau di India. Nah, kembali lagi, karena kita harus bertanggung jawab kepada uangnya pemilik, yaitu peserta, 250 juta, kita tidak bisa satu persatu 250 juta, mungkin setahun belum selesai, itu 2 tahun lagi. Nah, maka diwakililah oleh kepala negara, presiden dalam ini sebagai kepala negara, maka BPJS bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada menteri, gitu. Dan tidak ada di dalam Undang-Undang 40 tentang SJSN, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyebut atau terkait dengan kementerian, itu nggak ada memang. Karena sadar di dalam bentuk itu karena ini dananya dana peserta. Gitu. Oke, saat ini APBN sama swasta, maksudnya peserta yang membayar sama peserta yang dibayarin oleh pemerintah, itu berapa persen saat ini komposisinya?
Komposisinya yang jelas itu yang jelas banyak yang jumlah yang membayar sendiri. Ini ada angkanya ya, tapi saya bisa lihat ya. Yang jelas itu kemajuannya itu luar biasa. Dulu itu yang bayar sendiri sedikit. Sekarang sudah triliunan, sudah banyak ya. Kalau yang PBI dari pusat ya, pemerintah pusat itu jumlahnya 996,8 juta. Jadi banyak juga ya. Nah, penduduk yang menjadi peserta 252 juta. Yang peserta 25 juta. Nah, ada PBI juga dibayari oleh Pemda gitu. Tapi tidak hanya Pemda, tidak hanya PBI, orang-orang yang dianggap perlu dibayar oleh Pemda itu ada Pemda yang membayari seperti itu. Oke, jadi sudah cukup bagus sekali. Nah, sekarang udah pukul 20.10, nggak terasa ya. Udah terasa. Masih banyak pertanyaan sebetulnya yang mau disiapkan, tapi karena sudah sesuai komitmen, saya buka ruang kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Kita punya waktu masih ada 20 menit sampai 20.30. Silahkan bagi teman-teman, ibu bapak sekalian yang ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan BPJS Kesehatan, bukan yang lain-lain ya. Silakan Pak Adrian. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Gusron dan Pak Freddy. Nama saya Adrianto. Nah, saya adalah peserta BPJS. Sudah lama, dari waktu zamannya masih ada cabang, ngantri-ngantri kalau mau jadi peserta. Tapi sekarang luar biasa. Saya lihat bannernya di rumah sakit, udah ada bannernya. Jadi nggak perlu cabang, itu sudah berlalu katanya. Kurang lebih kayak gitu. Bagus sih, ya, luar biasa. Ya, juga sekarang kalau mau daftar itu juga mudah, tapi kadang-kadang sulitnya gini, Pak Gufron. Kalau kita sudah dapat janji dari dokter, misalkan sebulan yang lalu, untuk bulan depan, nah itu kita harus ngadu cepat sama orang karena ada batasnya. Nah itu yang menjadi hambatan. Ya, karena mungkin saya nggak tahu apa BPJS yang batasin atau dokter yang membatasi jumlah peserta yang mau berobat. Padahal udah dikasih jatah untuk bulan depan. Nah kan kita mesti cepat, jam 12 malam atau 24 jam sebelum praktek harus adu cepat. Nah itu saya sudah sering gunakan ke dokter gigi. Sudah banyak yang saya gunakan, manfaatkan. Nah kalau saya ke dokter, dibilang, Anda sakit apa? Oh, saya tidak ada sakit, tapi saya suka ada sakit. Mungkin saya udah berumur, saya harus kontrol. Boleh kontrol kan ya, Pak? Apa kita harus sakit dulu baru kita berobat ke BPJS? Bukan begitu kan, salah kan? Ongkosnya mahal BPJS nanti, nggak efisien. Ya, nah, seperti itu. Tapi saya puji Pak, BPJS lebih baik dari asuransi komersil Pak, pelayanannya online-nya tanpa pemeriksaan kesehatan, tanpa underwriting lagi. Luar biasa itu. Emang ini amanat undang-undang sih untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, kacamata Pak. Nah, kacamata ini bermasalah Pak menurut saya. Saya sering dikasih 300.000. Saya waktu minta ganti nggak ada yang 300.000. Saya nggak tahu itu gimana itu. Ya nombok sendirilah, nombok sendiri Pak Adrian. Mestinya BPJS, optik melawai kan mahal pastinya. Wah, itu bisa 501 juta. Terus kita kasih itu 300-nya kita nggak kepake. Duitnya kemana itu kita nggak pakai. Nah itu kan jadi masalah, ya kan? Kalau emang mau Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak Adrian. Udah itu aja, yang lain biar ada. Silakan Pak Gufron. Iya, terima kasih Pak Adrianto. Terima kasih atas pengamatannya, pengalamannya yang memang mulai berbeda tadi ya. Kalau kami ada slide sebetulnya, tapi nggak sama Bapak, ini aja kepuasannya aja. Jadi kepuasannya itu kalau kita lihat memang dari peserta JKN tuh meningkat terus ini. Betul. Jadi di 2020 sampai 89,6 nih. Nah, kami sendiri lah, wah ini nanti kalau terus gini lebih dari 90 gimana mempertahankannya? Kan sulit kalau udah tinggi sekali. Jangan naik terus ini. Nah, memang kalau di rumah sakit yang jelas BPJS tidak membatasi. Nah, rumah sakitnya ini kadang-kadang ya ini dianggap katakanlah masih bisa dianggap tidak begitu serius atau apa kayak gitu, tadi banyak periksa-periksa gitu. Nah, dia cepat-cepat gitu.
Padahal sebetulnya tidak ada itu. Makanya tadi Pak Freddy juga di FKTP itu sebetulnya cukup dengan dokter layanan primer. Maka pilihlah klinik yang cocok gitu, yang baik. Kan apalagi sudah lama Pak Adrianto. Jadi bisa pindah ke klinik yang cocok. Ya, yang cocok dari situ. Maka bolak-balik ke situ nggak apa-apa. Nah, Betul. Sekarang soal kacamata ya, kacamata dan yang lain itu memang risknya itu kan luar biasa ya. Tetapi memang kita batasi baru 300.000, ada yang 250.000 tergantung kelasnya, ada 300.000. Yang sekarang udah jarang ya. Tapi memang kalau itu kita kasih 1 juta gitu, wah, terlalu banyak nanti orang kacamata. BPJS-nya dikerjain. Gitu, ya. Itu masalahnya di situ aja. Tapi ada kursi roda, bahkan ada konsep juga apa untuk anak-anak itu termasuk untuk ya berbagai macam alat lah gitu ya. Tetapi memang kita bikin yang memang orang-orang yang sangat perlu dan ya kalau butuh itu butuh, kalau mampu beli sendiri ya gitu, baiknya beli sendiri gitu untuk alat ini Pak. Karena itu mudah dalam tanda petik disalahgunakan gitu. Betul, karena bagaimanapun juga kalau katakanlah kita tidak memakai BPJS, berarti apa Pak? Kita membantu orang lain menggunakan BPJS betul kan? Sekali. Betul Pak ya. Jadi betul sekali itu. Gotong royong yang utama ini saya lihat ada di BPJS Kesehatan. Kalau di asuransi komersial bukan gotong royong Pak. Betul. Ya ada gotong royongnya juga, tapi bukan kaya miskin ya. Kalau kaya tapi risikonya sedikit, bayarnya kecil. Meskipun orang miskin tapi risikonya tinggi, ya bayar lebih banyak gitu. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Silakan dibuka aja mic-nya, monggo. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Silakan. Apakah ada? Itu ada di chat itu. Oh, di chat. Oke, sebentar. Di chat saya bacakan dari Ibu Anggreni. Selamat malam, Pak Gufron. Jika seseorang punya BPJS namun tertunggak pembayaran preminya, kemana peserta harus bertanya? Terima kasih. Jadi ada tunggakan, bagaimana? Ya, ini gampang sekali. Jadi kita punya program khusus namanya Rehab. Rehab itu bisa di-download juga ya. Kemudian di situ kira-kira kita mampu per bulan itu bayar berapa dihitungkan gitu. Untuk nanti dihitung penghasilannya berapa, ini berapa kayak gitu. Intinya itu dibayar di situ bisa. Atau menghubungi tadi download JKN online. Atau mobile JKN, istilahnya mobile JKN atau JKN online ya. Itu di-download ada di Play Store itu ya. Nah, itu di situ bagaimana cara menunggak gitu. Ada. Atau kalau tidak yang hubungi call center 165 atau 165. Ya, call center 165 atau WA di 081818165165 atau di web BPJS atau datang aja ke kantor cabang BPJS juga bisa gitu. Jadi mudah ininya. Yang penting kalau nunggak ya harus bayar gitu. Karena yang penting ada duitnya, mesti bayar. Ada duitnya gitu. Tapi otomatis juga bisa. Nggak usah kemana-mana, ke bank ya. Di bank itu bisa di Alfamart bisa. Alfamart bisa. Di mana-mana debit otomatis gitu bisa. Asalkan dia harus ngisi tanda tangan lah, ngisi form. Gitu. Ya. Ini dari Pak Bimbing Marwoto. Malam Pak Freddy. Nitip pertanyaan. 1, apakah BPJS mengcover sesuai tagihan S-charge untuk semua jenis penyakit? Iya, intinya tetapi bukan dalam bentuk penggantian uang ya, bukan. Tapi rumah sakitnya yang nanti istilahnya menagih kepada kami, bukan individunya, bukan orangnya. Bukan reimburse ya? Bukan reimburse. Ya. Bukan reimburse dari peserta. Jadi intinya itu enggak ada ya uang, pokoknya periksa segala macam sesuai kebutuhan gitu ya. Itu. Oke. Apakah masyarakat diwajibkan punya BPJS? Termasuk yang sudah memiliki fasilitas swasta? Wajib. Betul. Ya, karena undang-undang. Ya, meskipun sudah punya, ya ini contoh sekarang untuk yang beli tanah ya. Kalau orang beli rumah itu pasti punya uang yang beli ini ya. Ya, kecuali yang jual, yang beli ini pasti punya uang, beli ratusan juta bisa atau miliar bahkan ya.
itu kok nggak bayar cuma 42 nggak mampu. Ini pasti bukan karena nggak mampu, karena nggak mau Nggak gitu. mau. Itu Nah, bisa langsung kalau ditagih ya pegawai, Pak ya? iya gitu. Dikejar lah ya, oke. Apakah dalam satu keluarga wajib jadi peserta atau bisa hanya anggota tertentu saja? Misalnya kepala keluarga atau gimana? Iya, harus satu keluarga karena Penuh. ini kita menghindari istilahnya itu adverse Seleksi, selection, anti adverse selection. selection. Ya, Ya, adverse selection. Ya, karena ya. apa? Nanti kalau hanya yang sakit, ya, kalau gitu yang daftar hanya yang sakit aja lah. Terus subsidinya dari Nggak mana? boleh, Dari nggak mana? boleh. Betul, Ini nggak betul. boleh. Betul, betul. Maka saling gotong royong itu dimulai dari keluarga. Jadi satu keluarga dulu, terus main yang lain nggak gitu. Akhirnya seluruh warga bangsa 250 juta lebih sekarang gitu. Ada dari Pak Aryas Antika Bali. Saya Ibu. tanya. Oh, sebentar ada pertanyaan dari selamat malam Pak Gufron. Apakah benar BPJS Kesehatan menghapuskan sistem kelas? Nah, itu memang sekarang sebetulnya bukan BPJS ya, tapi Kementerian Kesehatan yang berkeinginan begitu. Kalau kami maksudnya itu adalah bahwa untuk peningkatan mutu layanan itu ada kelas istilahnya kelas standar gitu, yang satu ruangan itu hanya 4 gitu, maksimum 4. Tetapi tentu tidak semua rumah sakit itu siap. Jadi kalau BPJS ini berharap itu ya disesuaikan saja, bukan kelasnya dihapus gitu ya, tetapi ada kelas standar gitu. Tapi tetap masih ada kelas 1 gitu. Nanti kalau mau pindah ke VIP ya itu bisa, tapi dari kelas 1 bukan dari kelas 3. Dari kelas 1 saya kepengen VIP boleh, dan nanti bisa bayar kekurangannya atau dia beli asuransi komersial atau yang kita sebut asuransi kesehatan tambahan yang membayar perbedaannya gitu. Oh, coordination of benefit ya, Pak Gufron ya? Betul, COB, coordination ya? of benefit ya. Oke. Ibu Aryas atau Ibu Antika nih ada lagi pertanyaan? Angkat tangan tadi. Malam Pak Gufron, malam Pak Fedri. Silakan Pak Aryas. Menyambung kembali Pak terkait yang kelas tadi. Berarti kan istilahnya saya beberapa sih ada teman yang kerja di rumah sakit Pak. Ini kan berarti kita cuma, kalau misalkan saya nih di perusahaan ini kan kerja di perusahaan itu kelas 1. Nah, kemarin kalau saya mau naik tingkat itu cuma disarankan sampai VIP tipe yang paling rendah. Apakah benar seperti itu atau bisa saya langsung loncat ke VIP yang paling tinggi, Pak? Oh, iya. Boleh aja. Jadi mau tipe tinggi, mau tipe VVIP ya, asal kelas 1 ya tadi ya. Bukan kelas 3, karena kalau kelas 3 itu atau PBI itu dianggap tidak mampu. Oh, pindahnya VIP. Nah, ini jadi nggak benar nih. Nah, gitu. Itu Pak, jadi, kemarin sih dari teman sih bilang gini Pak, kamu cuma bisa naiknya di VIP yang paling rendah, karena upgrade-nya cuma naik 1 kelas saja. Begitu sih Pak. Oh, itu ditentukan, tadi saya bilang, oleh, tadi kan gini, kalau dia upgrade, itu kan ada bedanya. Nah, bedanya itu yang bayari siapa? Yang bayari yang bersangkutan atau asuransi tambahan atau asuransi komersial atau perusahaan. Bisa aja dia kerja di perusahaan. Nah, perusahaannya kalau pindahnya terlalu tinggi, tambahannya terlalu banyak, dia bilang ya jangan yang pindah terlalu tinggi, bolehnya yang agak rendah gitu. Tapi dia yang bayari. Tapi kalau bayar sendiri ya nggak apa-apa. Mau yang VIP gitu boleh juga gitu. Tapi satu lagi sendiri, Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Sekarang itu ya dibolehkan untuk rawat jalan. Saya rawat jalan di VIP khusus, boleh ya. Tapi maksimum itu tarifnya kami bayar ke rumah sakit 400.000 sekali periksa itu ya. Nah, kekurangannya kalau dia tarifnya ternyata VIP itu untuk rawat jalan ini ya, itu 1 juta kan kurang 600.000. Nah, itu bayar sendiri gitu. Atau dibayari asuransi tambahan tadi atau perusahaan gitu. Pak Freddy. Pak Freddy. Satu lagi Pak. Pak Freddy. Iya sebentar. Pak Aryas, Ibu Charlotte udah lagi menunggu nih Pak Aryas nih. Oh siap. Ya, mohon maaf ya. Silakan Bu Charlotte meninggal. Pak Kasih silakan. Ya, terima kasih Pak Gufron. Saya ingin bertanya. Saya pada tahun 2018 karena tidak ada tempat di rumah sakit yang ada BPJS,
dan saya sudah sakit parah, jadi saya masuk di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dan biaya yang harus saya bayar 100 juta lebih. Tapi katanya bisa ada penggantian sedikit. Nah itu pas sebelum pandemi. Jadi ada dibantu juga oleh rumah sakit Mitra. Katanya saya akan mendapatkan sebagian 20 sekian juta. Tapi terhenti Pak. Apakah saya masih bisa mengurusnya lagi? Saya PNS pensiunan Pak. Iya. Sebetulnya ini mohon maaf ini karena sudah lewat ya. Tapi sebetulnya gini, yang benar itu. Kalau waktu itu COVID atau bukan penyakitnya itu, Bu Carlota? Bukan. Oke. Tapi peserta BPJS, ya. Nah, itu sebetulnya ya nggak perlu untuk membayar 100 juta atau apa gitu, nggak perlu sebetulnya ya. Jadi sebetulnya asal tidak naik kelas tadi ya. Kalau naik kelas tadi beda itu harus ada bayar perbedaan tambahan. Kalau tidak sesuai haknya katanya kelas 1 ya. 1 ya Pak. Pakai kelas 1 tidak naik kelas itu harusnya disuruhi kami atau BPJS atau ya untuk atau bilang kepada rumah sakit saya sakit tetapi saya peserta BPJS dan menurut BPJS tidak ada tambahan, tolong untuk dikelola seperti bagaimana haknya gitu. Itu tidak. Tapi umumnya nggak tahu dan dokternya juga nggak tahu gitu masalahnya. Iya Pak. Ya. Waktu itu saya dibantu, waktu saya mau klaim ke BPJS, saya dibantu dari rumah sakit dan sudah ke kantor BPJS. Saya akan memperoleh kurang lebih 20-an juta. Tetapi pas pandemi, jadi saya sudah takut keluar lagi mengurus itu. Apakah masih bisa diurus, Pak? Iya. Sudah lewat ya? Iya, sudah lewat. Ini agak sulit, Bu. Tapi BPJS itu tadi udah kami sampaikan di depan ya, mohon maaf ini Bu Carlota, tidak memberikan uang kepada individu. Uang itu kami bayar ke rumah sakit. Bayar ke rumah sakit, Pak. Di rumah sakit. Kalau tidak, saya tidak bisa keluar dong kalau belum bayar. Betul. Jadi bayar dulu. Jadi itu waktu itu saya kira rumah sakit akan mengeklaim, lalu rumah sakit membayar ke ibu mungkin, tapi itu informal ya, artinya bukan prosedur formalnya begitu. Tetapi karena ini udah lewat juga agak sulit ini, mohon maaf ini. Mungkin mitra keluarga pada waktu itu bukan anggota BPJS, bukan rekan BPJS, Bu. Saya anggota BPJS. Enggak, Pak, mitra keluarganya. Oh, mitra keluarga bukan, tetapi tidak ada. Karena begini Pak, rumah sakit yang lain, Rawamangun yang dekat-dekat sini, semua penuh. Dan saya sudah sakit parah, jadi terpaksa dimasukkan. Saya harus menggunakan ventilator waktu itu. Baik, kalau jadi, gitu gini Bu ya, dicoba nanti Ibu mungkin bisa WA ke Pak Freddy. Pak Freddy kasih WA saya nomornya. Coba kami urus ya. Tetapi yang jelas begini, kan itu ada haknya ya, nanti pasti yang jelas biasanya kita nggak uang langsung ke peserta ya, tapi nanti kami telusur dulu ke rumah sakitnya itu. Yang jelas kalau dalam keadaan emergency ya, ini policy BPJS, kemana saja rumah sakit tidak ada masalah. Jadi tidak harus rumah sakit yang kerjasama dalam keadaan emergency yang diceritakan Bu Carlota tadi. Maka dari itu karena tidak ada rumah sakit BPJS yang bisa menerima saya, maka saya dimasukkan ke mitra keluarga Kelapa Gading. Ya, baik nanti. Cuman ini masalahnya udah agak lama aja lewat gitu. Secara administrasi keuangan kan kita udah tutup buku, semua udah ini ada. Itu masalahnya sebetulnya. Tetapi saya memahami, cuman sayang Pak ini, sayangnya itu udah lewat ya. Kalau belum lewat, ini kan sudah belum. Kalau nggak gini Bu Carlot mungkin 2019 ya. Iya, sudah 4 tahun lalu. Jadi begini Bu Carlot, coba cek lagi. Apakah saya percaya mitra keluarga Kelapa Gading sudah menjadi rekanan BPJS? Saya yakin karena BPJS sudah makin banyak rekanannya
Dan kemudian saat ini ditangani Pak Gufron, semua rumah sakit saat ini berlomba-lomba untuk dapat melayani masyarakat lebih luas, gitu loh. Pak, waktu itu saya sudah sampai di BPJS. Jadi surat saya sudah masuk ke sana, dikirim dari mitra keluarga. Tapi karena pandemi, saya sudah takut keluar waktu itu. Oke, kalau nggak gini Bu Carlot, nanti Bu Carlot tolong catat nomor HP WA saya di chat itu. Nanti Ibu hubungi saya. Nanti saya akan kasih nomornya Pak Gufron. Begitu Bu Carlot ya. Semoga nanti bisa terbantu ya Pak Ibu Carlot ya. 812 100 Ini nomor saya Pak Gufron. Ini nomor saya. Ini nomor saya. Nanti Ibu Carlot catat aja nomor telepon WA saya. Ada di chat itu 0812 Sebentar, Pak. Sebentar. Nggak apa, nanti ini Bu sampaikan ke nomor ini, nanti dari Pak Freddy ke saya coba telusurnya. Ya, jadi nomor WA saya 0812 1000 0969. Ya, nanti Ibu hubungi saya akan sampaikan nomornya Pak Gufron. Oke, sebentar Pak Aryas ya. Pak Hari Pedro silakan bertanya, monggo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Gufron. Selamat malam, ya. Waalaikumsalam. Saya ada 2 pertanyaan nih terkait. Tapi sebelumnya saya terima kasih. Kakak saya udah 4 tahun ikut BPJS dan untuk apa tadi yang cuci darah. Oh ya, hemodialisis. Alhamdulillah, ya, hemodialisis. Pak Gufron, saya mau tanya, ini ada dua pertanyaan. Pertama masalah obat-obatan. Ya. Apakah seluruh obat-obatan itu di cover? Karena saya pernah temu juga staf saya di kantor, kalau nggak salah obat-obatan yang berhubungan dengan syaraf kalau nggak salah ya, itu nggak di cover. Kedua, obat-obatan rutin Pak Gufron, misalnya kolesterol atau darah tinggi, itu bisa nggak diklaim ke BPJS? Dimintakan itu ya. Iya. Terus satu lagi titipan apa namanya? Kalau misalnya teman saya udah pensiun nih. Iya. Nah, dia itu udah pensiun, jadi pensiun dari artinya pegawai negeri atau bukan? Pegawai swasta, tapi dia mandiri. Okay. Dia sekarang mandiri. Okay. Nah, kemungkinan karena udah pensiun ya sedikit berkurang lah pendapatan. Betul. Dia mau turun kelas. Iya. Apakah harus menunggu 1 tahun, Pak ya? Oh, enggak. Iya. Itu kadang-kadang memang mungkin sudah bayar dulu 1 tahun atau bagaimana, tapi yang jelas ya sebetulnya bisa turun kelas kalau memang dikehendaki. Yang jelas tuh ya harusnya per bulan, bukan kan bayarnya per bulan. Ya. Kecuali sudah bayar 1 tahun. Per bulan ya, per bulan udah. Per bulan ya, per bulan itu bisa nanti diurus lah. Bisa langsung turun kelas, bisa langsung turun kelas. Tapi untuk bulan berikutnya ya, bukan bulan sekarang terus gitu. Ke 165 Pak Gufron ya? Iya 165. Oke, baik. Nanti ya kalau kesulitan nanti juga bisa juga Pak Freddy kasih saya. Siap. Tadi mengenai obat amlodipin, obat darah tinggi ataupun obat itu kolesterol yang rutin. Ya, ini amlodipin segala macam. Jadi intinya obat rutin ini bisa Pak. Tapi begini, obatnya tidak boleh mengarang sendiri, artinya harus obat ini, katakanlah kalau amlodipin ya ini generik, saya kepengennya Norvas ya, itu nggak bisa kalau gitu. Ya, tapi pasti sakitnya apa? Oh, hipertensi. Nah, dia dikasih entah amlodipin atau reserpin atau apa, tergantung kepada kebutuhannya yang menentukan dokternya. Itu bisa. Itu rutin berarti Pak ya? Bisa rutin. Bayangkan kalau beli berapa ini ya, itu dapat rutin. Ini bukan hitungan profit ya. Meskipun kita sudah surplus, tapi hitungannya kalau hitungan ini enggak, ini dan itu uangnya ya dari masyarakat yang lain gitu. Iya, betul. Terus obat-obatan seluruhnya ditanggung Kak. Nah, itu sebetulnya gini ceritanya itu. Kita memiliki namanya formularium nasional. Dulu PT Askes itu punya namanya DPHO, tetapi setelah dari BPJS nggak boleh. Nah, yang ngatur harus Kemenkes gitu. Jadi Kemenkes punya formularium nasional, yaitu daftar obat-obat yang penyusunannya itu ahli-ahli itu pada kumpul, penyakit apa saja harus ada di situ. Sehingga sebetulnya ini
penyakit apa saja ada di situ. Tetapi di dalam kenyataan, persis yang sampaikan Pak Hari tadi, itu dokter kadang-kadang kurang yakin juga gitu. Padahal itu udah ahli-ahli yang, maka dia udah ada kebiasaan pakai obat tertentu gitu. Sehingga kadang-kadang dokternya bilang ini obat BPJS, tapi kalau mau yang manjur ini obatnya, tapi ini nggak di cover kayak gitu. Padahal sebetulnya esensinya, zat aktifnya itu sama. Ya. Sama. Seperti kacamata, obat itu sama. Bisa harganya itu katakanlah 10.000 sampai 10 juta itu bisa. Ya nggak 10 juta lah, kadang-kadang 10.000 sampai 100.000 gitu kira-kira. Itu ada seperti itu. Nah, BPJS biasanya ya yang tengah-tengah sampai ke bawah gitu. Itu. Jadi intinya semua diganti Pak ya? Ada obatnya ada. Jadi artinya dengan kata lain, kalau rumah sakitnya itu pintar ya, paham, dia pasti udah lihat ya, dan dia tahu pasti sebagai dokter tahu. Cuman ini kan kadang-kadang agak repot gitu. Nah dokternya nggak mau repot-repot. Pokoknya ini nggak diganti. Ini kalau mau major gitu. Gitu. Padahal di situ ya ini yang rumah sakit yang pintar, dia sudah ada daftarnya obatnya. Ini untuk penyakit ini kayak gitu. Tinggal dokternya enak, gitu kasih. Tetapi kan tidak semua dokter ngapalkan obat-obat yang ada di dalam formularium tadi. Akhirnya dia biasanya pakai obat ini, ya itu tadi dia bilang lah kalau mau mujarab ini, tapi ini nggak di cover, harus beli sendiri gitu atau tambahan. Itu. Dokternya jualan obat lagi, bro. Thank you. Oke. Makasih Pak Gufron. Pak Gufron, sebelum ke Pak Aryas nih dan ke Pak Edi Purwanto, dari saya nih, Pak Gufron, kalau penyakit impotensi diganti nggak ya? Impotensi ya? Bukan hipertensi tapi impotensi. Jadi begitu importantnya, begitu pentingnya maksudnya. Akhirnya karena kalau vital itu kan penting, artinya important. Nah, itu sebetulnya tergantung kepada dokter. Jadi tadi tidak ngarang sendiri ya. Ngarang sendiri itu artinya wah ini kalau dia istilahnya ini important, tapi kalau sama istri important. Ini kacau, itu dia sendiri sebetulnya ya. Nah, makanya harus dokternya Pak, yang menentukan dokternya. Kalau betul-betul important diganti Pak. Mungkin bukan Viagra, tapi sebelum diobati mungkin Pak Gufron sebelum diobati kasih suster yang cantik dulu, masih on apa enggak nih? Kalau masih on berarti suruh pulang lagi. Oke, baik. Pak Edi Purwanto. Selamat malam Pak Gufron. Terkait dengan keterlambatan senilai 30 juta, bagaimana ya Pak? Kok kesannya justru menjerumuskan anggota dengan beratnya denda tersebut satu-satu? Kedua, BPJS jadi persyarat untuk surat perjanjian, perbankan, pertanahan, perumahan, dan lain-lain, bahkan SIM. Jika satu keluarga hanya mampu membayar untuk satu kepala keluarga dari 6 anggota keluarga, sedangkan yang bersangkutan mesti berurusan dengan institusi tersebut, bagaimana solusi yang dapat ditempuh dengan kebijakan BPJS tersebut, Pak? Silakan, Pak. Iya. Pertama, mengenai denda, itu belum pernah terjadi seseorang didenda 30 juta gara-gara terlambat, didenda 30 juta belum pernah ada. Kalau ada, silahkan tunjukkan kepada kami, ya. Belum pernah ada itu. Itu adalah justru memberikan perlindungan, jangan sampai didenda lebih dari 30 juta, maksudnya begitu. Artinya denda itu 5%. Kalau dia didenda 30 juta, artinya waktu sakit ini habisnya sekitar 600 juta. Ya. Dan ini belum pernah terjadi gitu. Jadi artinya itu maksimum. Kalau umpamanya sakitnya habis 1 miliar ya, dan dia nunggak tadi, ya, itu nggak akan bayar lebih dari 30 juta, maksimum 30 juta. Maksudnya begitu. Proteksinya malah ya, di cap ya. Dia proteksi, sebetulnya maksimum yang dikeluarkan. Gitu. Jadi yang sering terjadi itu paling ya kalau ini 5% ya, habisnya umpamanya 1 juta, 5% berarti dia bayar berarti 20.000 atau 200.000, 20.000, 1 juta dia kena 20.000 kan masih oke gitu. Makanya jangan terus
terlambat gitu, nunggak nggak mau bayar gitu. Tapi waktu butuh, nah gitu. Itu sebetulnya membatasi, artinya biar orang terlindungi, tidak kena lebih dari 30 kalau habisnya lebih dari 600 juta gitu. Yang kedua, saya anggota atau persyaratan tadi. Jadi Pak, kalau dia pinjam bank atau apa gitu ya, itu umumnya itu ya jelas artinya dia transaksinya pasti lebih lah. Nah, kalau sekarang untuk apa? Contohnya yang sudah ini adalah beli tanah gitu. Seperti saya sampaikan tadi, beli tanah itu ratusan juta ya bahkan miliar ya. Mampu, Pak. Tapi dia untuk satu keluarganya saling gotong royong sebagai proteksi diri kalau sewaktu-waktu jatuh sakit itu mahal sekali. Ini contoh selebritis ya. Ada selebritis, saya nggak usah cerita siapa namanya. Dia sakit, dia sudah punya asuransi komersial. Dia kira itu sudah mengcover semuanya. Ternyata hanya sekitar 10%, lalu istrinya coba mengkolek uang dari masyarakat, malah netizennya pada berang gitu ya. Nah gitu ya. Jadi ini orang kaya loh ya, selebritis saja. Lagi yang biasa-biasa, itu maksudnya. Sehingga harusnya itu ya kalau dia bisa beli tanah, ya, bukan persyaratan. Persyaratan untuk jadi peserta ini Pak, 5 menit selesai. Mencetak kartu ya, itu bisa kartu bahkan KTP bisa, tapi istilahnya membership ya, card ya. Jadi itu enggak 5 menit Pak untuk dari mobile JKN dicetak di situ. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sebelum ke Pak Edi dan Pak Aryas, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh nggak Pak kita nih self-insured, kita membatalkan keanggotaan kita di BPJS karena karena ini orang tua sudah usia 80 tahun kan, supaya mereka tuh mau kalau misalnya langsung ke dokter langsung periksa lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif lah. Boleh nggak Pak kita self-insured untuk usia-usia tertentu Pak? Itu iya, undang-undangnya belum ada yang ada ya. Itu. Ya, jadi semuanya padahal ini untuk melindungi juga BPJS Pak. Kan kalau udah tua kan takutnya penyakitan lebih banyak. Tapi kalau self-insured, tapi ini belum ada undang-undangnya. Belum ada ya. Jadi harus tetap ikut ya. Ya sampai sekarang seperti itu. Ya baik. Oke, silakan Pak Aryas. Pak Aryas Antika Bali, silakan. Malam Pak, nyambung kembali Pak. Silakan. Ini Pak. Ya, Pak Aryas. Terkait ini Pak, dulu kan saya sekarang posisi saya sebagai kepala keluarga Pak. Otomatis BPJS dari perusahaan saya itu kan cover keluarga Pak. Sedangkan istri saya udah diikutkan secara mandiri dari perusahaan yang sebelumnya, dari tempat dia kerja, dari rumah sakit sih, istri saya kerja rumah sakit. Nah, sekarang posisi ini kan dia kan bisa tercover di saya juga Pak tanpa dia bayar lagi. Apakah bisa seperti itu? Metodenya seperti apa Pak biar istri saya ke freeze di tempat yang dia ikut itu dari perusahaannya dia? Tapi masih kerja di perusahaan apa masih kerja di rumah sakit Pak? Dua-duanya tetap Pak. Karena gini, rumah sakit itu memang satu ini istilahnya itu satu entitas gitu ya. Jadi keseluruhan tidak hanya satu orang, dua orang itu, satu keseluruhan anggota di pegawai di rumah sakit tersebut didaftarkan gitu. Dan kewajibannya begitu. Nah, ini memang mungkin ke depan ya, sampai sekarang kita masih belum ini. Jadi kalau ada di dua perusahaan kayak gitu, satu pegawai negeri, nah satu itu pegawai negeri untuk pegawai negerinya gitu. Nah, yang bersangkutan ini dihitung memang perusahaannya kan yang daftarkan, yang bayarkan satu kesatuan keseluruhan istilahnya pegawai perusahaan tersebut gitu. Ya nggak milah-milah gitu. Nah, mungkin ke depan saya kira memang itu usulan yang bagus ya. Perlu dipilah ya. Harus dipilah-pilah, tapi harus kerja lanjut itu, belum sampai ke sana ya. Ya, Mbak. Gini juga sih Pak, posisi kan saya di kelas 1, sedangkan istri kan diikutkan di perusahaan di kesehatan di rumah sakitnya itu kan kelas 3, Pak. Iya, milih kelas 1 aja, Pak. Kalau sakit. Nggak bisa, Pak, karena kan dia ikut di tempat dia kerja, Pak. Saya sudah pernah komplain juga. Nanti tolong itu dikasihkan ke kami, Pak. Siap. Iya. Tolong disampaikan, memang dulu-dulu gitu, ketat sekali dulu itu memang. Sekarang saya sampaikan, jangan gitulah ya. Kita mesti harus, dia kan istrinya dari suaminya kan boleh milih pakai dia, tapi kan juga bisa milih dia sebagai istri dari seorang katakanlah
alias gitu, pegawai gitu. Iya Pak. Ya. Satu lagi Pak, terima kasih. Kalau itu sih saya menjawab mengerti. Satu lagi Pak terkait saya dulu kan pernah bekerja di perusahaan yang sebelumnya terus berhenti Pak. Nah, apakah BPJS ini di freeze terus saya ikut baru atau bagaimana Pak di perusahaan yang baru? Karena sebelumnya gini Pak, saya kan perusahaan A kerja di sana terus saya berhenti, BPJS saya dinonaktifkan. Kerja lagi, saya kira nyambung Pak. Kerjaan saya ini kan nyambung, tetap nyambung Pak, nggak berhenti bekerja atau gimana. Terus tiba-tiba nih Pak, saat posisi saya keluar terus masuk ke perusahaan yang baru, saya sakit waktu itu Pak. Nah BPJS saya katanya nggak aktif Pak. Oh, karena terus diputus oleh perusahaan lama ya? Lama ya. Iya. Apakah nggak bisa mungkin kedepannya ada orang yang seperti saya juga? Apakah nggak bisa ini dari perusahaan yang sebelumnya ini tetap melanjutkan karena kan saya juga kerja lagi nih, nggak berhenti bekerjanya di tempat yang baru. Iya. Tapi oleh perusahaan yang baru sudah didaftarkan juga. Sudah langsung pada saat yang sama, saya keluar di tanggal 17, join di perusahaan yang baru itu tanggal 17 juga Pak. Ini biasanya ya itu terus Pak berarti. Nyambung nomornya itu ngikuti orang bukan ngikuti perusahaan. Ya kayak BPJS Ketenagakerjaan ya. Iya, jadi ngikuti orang. Sekarang ada masalah nggak? Iya Pak, waktu itu saya informasi dari rumah sakitnya BPJS saya katanya di freeze Pak, dinonaktifkan. Nah saya tanya HRD sudah diajukan per tanggal yang sama Pak. Tapi sekarang udah saya bayar sendiri waktu itu. Oh iya, mohon maaf, itu kejadian kapan ya kira-kira? Itu kalau nggak salah sih saya di tahun 2021 Pak. Mungkin saya baru masuk ini. Ya ini sih saya cuma sharing aja sih Pak. Kemungkinan nanti ada yang ke depan seperti itu juga Pak. Enggak harusnya sekarang udah kami sampaikan karena dulu memang agak ruwet. Ruwetnya itu gini, kalau keluar terus perusahaannya dikatakan bangkrut itu harus ada pengadilan kontraktual itu yang mengatakan bahwa perusahaan bangkrut. Itu sulit waktu itu gitu. Tapi sekarang udah kita atasi. Jadi kalau perusahaan lama itu berhenti, nah dia ke baru pakai nomor yang lama gitu. Tapi yang bayar perusahaan yang baru gitu. Oke, terima kasih. Cuman cukup 2 pertanyaan lagi. Jadi mohon tidak bertanya lagi karena Pak Gufron sudah 24/6 nih ya. Siap Pak, terima kasih loh. Terima kasih. Satu lagi boleh Pak Freddy? Bentar, saya baca dulu nih, ada pertanyaan di chat nih. Ya, pertanyaan chat dari Ibu Wafi ya, BC28. Selamat malam Pak Gufron, mau tanya anak saya diabetes mellitus tipe 1. Mengapa dengan menggunakan BPJS anak saya di rumah sakit yang dituju oleh BPJS hanya mengcover sebanyak 2 Novorapid dan 2 Lantus, sedangkan anak saya membutuhkan 7 Novorapid dan 6 Lantus. Mengapa BPJS tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan yang memang seharusnya dibutuhkan oleh anak-anak penyandang DM tipe 1 Pak? Silakan Pak. Ya. Jadi Ibu tinggal bilang saja, jadi sesuai kebutuhannya, tapi kebutuhan ini yang menentukan adalah dokternya gitu aja. Jangan Ibu, kalau Ibu maunya bilang Pak ini perlu 12 kok dikasih 2, tergantung aja dokternya. Kalau umpamanya dokternya Ibu hanya perlu 2 ya, tapi yang jelas BPJS tidak pernah membatasi ini Bu. 3 hari. Ini kalau sudah 3 hari harus pulang. Pak Gufron, sebelumnya itu dokter kami itu sudah memberikan dosisnya dan kebutuhan kepada anak saya itu sebesar yang saya catatkan 6 pen dan 7 pen. Tetapi dari pihak rumah sakit itu membatasi untuk pengeluaran pen tersebut Pak gitu. Nah, sedangkan pada saat saya ikut acara Dr. Profesor Aman Pulungan di RSCM. Nah, RSCM itu mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan pada anak DM tipe 1. Kenapa hanya RSCM saja Pak yang bisa mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan anak DM tipe 1? Sedangkan kami tinggal di wilayah Bogor yang memang rumah sakit yang dituju dari BPJS tersebut adalah rumah sakit yang di wilayah Bogor, tapi rumah sakit tersebut hanya memberikan 2 Novorapid dan 2 Lantus tersebut Pak. Jadi kami memang sisanya beli pribadi gitu tanpa BPJS gitu Pak.
Iya, ini sebetulnya memang seperti tadi saya sampaikan, kalau dokternya ini memang ini susahnya, tergantung kepada dokternya. Jadi Ibu bisa jelaskan kepada dokternya, ini menurut yang pengalaman ya di rumah sakit Cipto atau ini ada 7 sama 6 dok, nggak cukup kalau 2 gitu. Tapi nanti dokternya harus setuju. Kalau nggak setuju, dokternya bilang enggak, itu cukup 2. Nah itu 2 Norovapid dan 2 Lantus. Nah itu maka kita nggak ada, kita sulit Bu, karena kita ngikutin keputusan dari dokter gitu. Karena memang kata pihak dari rumah sakit, pihak rumah sakit itu membatasi Pak, gitu. Iya, bukan BPJS-nya ya, ini rumah sakitnya. Atau coba nanti Ibu kita ini kan komunikasikan sama teman kami yang di dekat rumah sakit itu, yang ngatasi rumah sakit ya. Nanti kita tolong juga ini bisa dikomunikasikan. Nanti kami komunikasikan ya, biar memang kalau kebutuhan dokteran, tapi kami yang jelas kan di luar profesionalitas dokter, dan kami percaya dokternya seperti itu, tapi paling tidak mengkomunikasikan gitu. Tapi yang jelas kalau dokternya pomanya bilang 7, tapi yang jelas BPJS tidak membatasi ya, tidak membatasi harus 2, harus 2 Lantus, 2 Norovapid gitu. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Saya dengan Rani, Pak. Berani ya. Rumah sakit mana tadi, Bu? Saya dirujuk ke rumah sakit UMI, Pak. UMI. Oke, nanti gini aja, Bu. Ya, nanti Ibu catat nomor HP saya, nanti kontak saya, nanti saya akan coba sampaikan kepada Pak Gufron ya nomornya ya. Gitu ya. Baik. Supaya bisa dibantu ya. Baik, Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fidi. Terima kasih. Oke, Pak Edi, terakhirnya Pak Edi, monggo dibuka mic-nya dari Lampung. Silakan. Selamat malam, Pak Andreas, Pak Gufron. Selamat malam. Ini menyambung pertanyaan saya yang kedua tadi. Di Lampung ini, gini aja, BPJS ini kan sebenarnya diharapkan menjadi termasuk membantu seluruh masyarakat Indonesia. Kalau yang saya amati, memang kebutuhan paling utama itu justru untuk kalangan menengah ke bawah. Karena masyarakat menengah ke bawah atau miskin, itu benar-benar mereka tuh tidak memiliki dana untuk jaminan kesehatan mereka. Sedangkan masyarakat menengah ke atas, ya sebagaimana kita ketahui, itu ada asuransi swasta juga yang mungkin mereka mampu untuk membayar dan mengcover kesehatan mereka di sana. Itu hanya di Lampung sendiri. Saya ini juga hanya sekedar mewakilin rekan-rekan saya. Di Lampung banyak karyawan ataupun pekerja dengan standar gaji, ada yang bahkan cuma 1,5 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Sedangkan di KK tersebut tertulis sekitar 6 atau 7 anggota keluarga. Makanya padahal pada saat seperti ini kadang-kadang mereka butuh untuk kredit tanah atau kredit perumahan untuk meminimalkan biaya, sedangkan untuk kredit perumahan ini di sini ada yang senilai 700.000, 800.000 per bulan. Tetapi dikarenakan mereka tidak punya kartu BPJS, akhirnya mereka terpaksa mengubur impian mereka untuk punya rumah. Karena di syarat untuk ikut BPJS harus semua untuk membeli tanah untuk BPJS ya, syaratnya itu. Makanya sedangkan kemampuan mereka anggap aja 40.000 atau 45.000 per bulan anggota per bulan, itu dikaliin, anggap aja di situ ada 7, jadi 7 dikalikan 300 ribuan. Itu bisa untuk kebutuhan makan mereka seminggu loh Pak, kalau untuk orang-orang seperti ini. Nah, gimana kira-kira upaya yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk membantu orang-orang seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi BPJS ini memang berupaya ya membantu ya
untuk orang-orang yang memang entah ketidakmampuannya atau keperluannya. Tetapi tentu BPJS ini bukan penentu. Penentu seseorang bahwa dia itu harus dibantu apa enggak, itu adalah dinas sosial untuk di daerah, Kementerian Sosial untuk di pusat. Jadi Pak Edi, orang yang tadi entah tetangganya atau siapa, tolong diuruskan ke dinas sosial atau yang bersangkutan diminta ngurus di dinas sosial bahwa dia itu pendapatannya 1,5 juta, dia nggak mampu dan lain sebagainya. Nah nanti kalau dia masuk di DTKS itu semacam data terpadu gitu ya, itu pemerintah pusat bisa masuk karena kita ada 96,8 juta, itu banyak sekali orangnya. Ya itu. Kalau tidak, pemerintah daerah Lampung ya, entah provinsi atau kabupaten kota, dinasnya bisa itu memasukkan ya untuk sebagai orang yang perlu dibantu oleh Pemda gitu untuk bayarannya kepada BPJS gitu. Ini banyak nih contohnya di DKI atau di mana itu dibayari oleh Pemda gitu. Kalau tidak oleh pemerintah pusat tadi, itu pertama. Kedua, kalau memang tidak mampu betul dan gitu udah usaha, udah gini nggak ada, nah, nanti bisa menghubungi BPJS, kami upayakan ada dana namanya itu inovatif financing ya. Jadi kita inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN. Jadi beberapa masyarakat yang kaya, tapi ini terbatas ya. Terbatas itu artinya tidak terlalu banyak, tapi ada kita punya ya. Nah itu bisa dicoba diuruskan, tetapi tolong diuruskan di dinas sosial dulu. Ya, Bapak harus menghubungi dulu ke sana. Nah kami sekarang itu ya mengembangkan Pak yang namanya Desa Universal Health Coverage. Desa Universal Health Coverage itu artinya seluruh desa itu tercover. Untuk diketahui Pak, pemerintah itu setiap tahun memberikan uang sekitar 800 sampai 1,2 miliar kepada setiap desa. Nah, karena setiap tahun dikasih uang itu, kadang-kadang desa kebingungan pakai uangnya itu. Untuk apa lagi, Bang? Kan bisanya untuk infrastruktur lah. Infrastruktur sudah bangun jalan, sudah jalan di desa itu sudah dibangun semua. Terus mau apa lagi, mau apa lagi? Nah, kalau ada kesulitan ini, dulu tidak boleh, Pak. Sekarang dibolehkan untuk membayari BPJS kalau dia memang tidak mampu, Pak. Seperti ini. Begitu, Pak Edi, tolong dicoba dua hal itu ya. Nah, satu ke dinas sosial, dua ke dana desa. Nah, kalau nanti macet di situ, nah nanti coba hubungi kami. Tapi harus ada buktinya, Bapak udah usaha dulu di dinas gitu. Ya. Gitu, Oke. Pak. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Gufron. Ini Terima mohon kasih. maaf Pak Gufron, waktunya nih katanya sudah hampir jam 9, nggak terasa. Aduh, ini soalnya waktunya Bapak mahal sekali masih di Solo nih. Jadi sebelum menutup, silakan Pak Gufron untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan BPJS Kesehatan dan buat masyarakat luas supaya semua masyarakat bisa menjadi anggota BPJS dan saling membantu. Monggo Pak. Baik Pak Freddy, ini kalau saya boleh katakan satu-satunya ya yang nilai Pancasila gotong royong yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, ratusan juta bergotong royong ya, itu adalah jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan ini. Sulit cari yang lain. Oleh karena itu ini patut kita pupuk bersama ya. Dan kemudian kita harus ikut wajib menjadi peserta sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai mohon maaf sakit itu kadang-kadang tidak diundang, datang sendiri gitu. Itu banyak itu. Kematian juga begitu. Oleh karena itu tolong daftar sebelumnya ya. Nah, kalau sulit nggak mampu, tolong tunjukkan tidak mampu diurus di dinas sosial. Ya, nanti untuk bisa dibayari oleh baik Pemda atau masuk di DTKS tadi oleh pemerintah pusat itu. Tolong gitu ya. Intinya jangan sampai tidak menjadi peserta BPJS. Kalau tidak menjadi anggota, kalau gitu ini saya bikinkan lagu, Pak, sebuah pertanyaan sudah menjadi peserta BPJS gitu. Ini kalau boleh terakhir ini kami setelkan, tapi mohon maaf ini ada suaranya apa tidak ya? Sebentar, mana Pak? Saya bikin mic khusus ya Pak ya. Silakan Pak. Silakan. Sebentar. Monggo, Bapak putarkan aja. Ya.
Sudah ada suaranya belum? Belum ada nih Pak. Belum ada. Oh, bentar. Ini mungkin staf Bapak mungkin bisa bantu. Ada beberapa Ya, tadi. sharing. Oh, belum di-share. Ya, coba share screen. Nah, oke. Sudah jadi peserta, dukung gotong royong. Sebentar. Ya, ini mulai. Apakah Anda? Waduh, ini kepencet. Aduh. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa, silakan Pak. Saya tungguin. Ya. Tungguin ya apa-apa, silakan. Supaya Mas kita lebih paham. Monggo dipencet play-nya Pak. Play. Bentar. Oh, ini mana? Loh. Sharing dulu, Pak. Pak Doni saya... bantu. Pak Doni dari BPJS nih. Oh iya. Pak Doni. Siapa Pak Doni? Oh ini. Oh ini Bapak punya ciptaan nih. Oh iya. Iya kita sengaja ciptakan. Apakah Anda sudah jadi peserta? Dukung Oh. Ini, mohon maaf ini Lepasan negara tak kalah sakit atau Anda sehat semua ada promosi dan ada prevensi, ada stimulus, ada konsultasi. Apa sudah jadi peserta untuk mendukung jaminan semesta? Kita sehat bahagia, jangan lupa untuk jadi peserta pola hidup sehat. Yuk jaga bersama dengan BPJS yang semakin terasa. Apa sudah jadi peserta untuk mendukung jaminan semesta? Kita sehat bahagia, jangan lupa untuk jadi peserta pola hidup sehat, yuk jaga bersama dengan BPJS yang semakin terasa. Dengan BPJS. Terima kasih Pak Freddy. Wah ternyata Pak Gufron nih
musisi juga ternyata ya, hebat. Bukan, ini cuma untuk menanyakan biar sedia payung sebelum hujan apakah sudah menjadi peserta. Kita jaga pola hidup sehat gitu, biar semoga sehat. dengan BPJS Kesehatan semua masyarakat Indonesia lebih sehat dan lebih tenang karena BPJS Kesehatan mengcover sampai usia tua, tidak terbatas usianya dan tanpa batasan limitasi per tahun dan semua penyakit. Jadi jangan lupa daftarkan segera ke BPJS Kesehatan buat Indonesia. Begitu Pak ya, Pak Gufron? Betul, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Demand lebih tinggi bisa tambah asuransi swasta. Ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi Pak Gufron. Terima kasih Bapak sekalian. Salam sehat selalu dan selamat menjalankan puasa. Sampai jumpa sekali. Terima kasih Terima kasih Pak Gufron dan Pak Maju terus BPJS. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Malam pamit. Terima kasih Pak, malam. Ya, terima kasih, pamit deh. Ya, pamit. Monggo hati-hati Pak.